العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini adalah salat Jumat kita sebelum kita menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, sedang yang akan kita lakukan, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan mengabulkan segala doa-doa kita. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, para keluarga, para sahabat dan kita umat yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mampu menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sebaik-baik tauladan dunia dan akhirat. Pada hari ini sidang Jumat dan Masjid Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan esok hari kita sudah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu dan kepergiannya selalu ditangisi. Alhamdulillah kita bersyukur ternyata Allah masih sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang sebelumnya sudah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih duduk bersimpuh melaksanakan sholat Jumat. Ini berarti doa kita dikabulkan. Sebagaimana Nabi juga bersabda dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke dalam bulan Ramadan. Para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tema yang singkat kita pada hari ini, kita akan sedikit mengupas masalah tarhib Ramadan. Tarhib asal kata dari rohaba, artinya menyambut. Kemudian menjadi masalah tarhib, yaitu menyambut selamat datang bulan Ramadan. Karena Ramadan lagi sebentar lagi, malam nanti kita akan tarawih, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal dalam menyambut Ramadan. Ketika ada orang suka cita menyambut Ramadan, ketika saya pulang mengajar malam Kamis, ada para remaja yang pada saat itu sedang berjalan sambil salawatan memegang obor. Inilah Indonesia yang mempunyai cara unik berbeda-beda dalam menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan, menyambut dengan sukacita. Apakah hanya itu saja yang kita lakukan dalam menyambut bulan Ramadan atau tarhib Ramadan? Maka ada beberapa hal
yang perlu kita ketahui dan kita persiapkan. Apa diantaranya? Yang pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ya, yang disebut namanya persiapan nafsiyah. Kita persiapkan jiwa, mental dan spiritual kita, karena kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seseorang itu akan menjalani spiritual yang sangat tinggi kepada Tuhannya, kepada Ilahi Rabb. Nah, oleh sebab itu kita persiapkan nafsiyah. Bukankah dari bulan Rajab, dari bulan Sya'ban, Nabi itu sudah mengkondisikan, Nabi itu sudah berusaha untuk memperbanyakkan amal, sehingga ketika bulan Ramadan tiba, maka itu kita menemukan kenikmatan dan keberkahan yang tiada tara. Ramadan bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi Ramadan menjadi sebuah kenikmatan, karena sudah kita persiapkan, kita kondisikan bagaimana kita memperbanyak amal ibadah di bulan Ramadan. Bahkan di bulan Sya'ban Nabi tahu nanti laporan amalnya akan diangkat dalam setahun. Maka Nabi ingin ketika diangkat amalnya, dia ingin wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, oleh sebab itu persiapan nafsiyah, mental kita, jiwa kita, spiritual kita, maka kita sudah persiapkan, karena ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu, bulan di mana menjadi bulan penghujung bulan yang kita nanti-nanti. Lantas apa yang kedua para hadirin? Yang kedua adalah persiapan ilmiah. Persiapan ilmiah ini adalah bagaimana kita mendalami tentang fikih puasa, tentang keutamaan Ramadan. Sekarang sudah melimpah tuh kajian-kajian online, sudah melimpah tuh di YouTube tentang membahas tentang bulan Ramadan. Sepertinya orang sudah mudah, walaupun begitu kita tetap juga membutuhkan seorang guru untuk bertanya. Tetapi alangkah baiknya ketika bulan Ramadan kita sudah tahu apa keutamaan apa yang dalam bulan Ramadan. Contohnya misalkan puasa. Bagaimana puasa ini yang sangat luar biasa, Allah sudah siapkan sebuah surga yang namanya Ar-Rayyan bagi orang-orang yang berpuasa. Bagaimana yang orang-orang yang berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Dan bagaimana keutamaan puasa yang lainnya, ketika dia berpuasa, maka kata Allah, ya, illas saum, ya, as-saumuni wa ana ajibi. Maka nanti Allah yang nanti akan membahasnya. Kalau seandainya kita melakukan ibadah, ya, yudha'if hasanatu asri bi amsalha sab'ina mi'ati dhifin. Kalau kita melakukan ibadah itu sampai 700 kali lipat, Allah lipatkan. Dan ini tentu berbeda dengan ibadah-ibadah di bulan yang lain. Maka limpahan pahala begitu melimpah, limpahan keberkahan begitu melimpah. Nah, oleh sebab itu maka kita cari ilmu fikih Ramadan, apa keutamaan-keutamaannya. Kalau seandainya dalam bulan Ramadan kita cuek bebek saja, acuh, tidak peduli, maka ragiba anhu rajulin alaihi Ramadan thumman salahu qabla an yughfir lahu. Kata Nabi, alangkah sayangnya kalau ada seseorang yang ketika bulan Ramadan tiba kemudian lewat begitu saja tanpa diampuni dosanya. Rugi sekali, sayang sekali. Kenapa? Mungkin saja dia tidak tahu bagaimana keutamaan Ramadan. Dia tidak belajar bagaimana tentang fadilah-fadilah ibadah yang ada di bulan Ramadan. Para hadirin, apa selanjutnya tarhib yang selanjutnya, yaitu persiapan jasadiyah terkait dengan fisik kita. Menyambut bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa, tentu kita membutuhkan fisik. Jangan sebagai alasan ketika berpuasa kita malah loyo, kemudian kita malah leha-leha, tidur di masjid seharian. Bukan seperti itu. Walaupun memang ada ibadahnya, tetapi ketika bulan puasa justru ada produktivitas, justru ada kreativitas, ada semangat. Bukankah kita tahu ketika perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu berperang di bulan puasa.
Bisa kita bayangkan pada saat itu, ketika kita tidak mempersiapkan fisik di bulan Ramadan, artinya tetap produktivitas kita, belajar kita jaga, jangan sampai turun. Insya Allah bagi yang belajar ketika berpuasa, mungkin Allah akan mudahkan hatinya dan pikirannya dalam menerima semua pelajaran. Para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah persiapan istishadiyah. Persiapan ekonomi finansial. Memang ketika bulan Ramadan harga semakin naik, apalagi minyak goreng yang semakin langka dan semakin mahal. Tetapi di sini kita diperlukan. Ada juga finansial yang kita persiapkan untuk apa? Untuk zakat misalkan, sedekah, memberikan kepada anak yatim, ya, memberikan ke masjid untuk berbuka, tentu bukan hal yang foya-foya. Walaupun memang kita persiapkan kue lebaran, ampau dan sekian, tapi kita jangan lupa bahwasannya ekonomi perlu kita atur sehingga di bulan Ramadan ini kita mampu bersedekah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, afdhulus shadaqah, sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah, shadaqatin fi Ramadan, adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena kita tahu sedekah itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hadirin Tarhib Ramadan. Mudah-mudahan ketika sambut Ramadan dengan hati kita yang jernih, yang bersih, sehingga Ramadan ini bukan lewat tanpa makna, sehingga Ramadan ini bukan hanya seremonial yang tiap tahun kita laksanakan, tapi tidak bisa memberikan bekas, tidak memberikan sesuatu yang baik akar buat kita, sehingga 11 bulan ke depan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang lebih baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang-orang yang bertakwa, insyaallah Allah akan jamin surga baginya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'akum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.